mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jamain. Amin. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat untuk kita dapat diskusi pada malam hari ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita anjurkan kepada Nabi Muhammad. Baik, di sini kami dari kelompok 1 ingin berdiskusi tentang materi kuliah pendidikan di IP ya, dasar-dasar ilmu pendidikan. Baik, di sini saya sebagai moderator Genta Dwi Sukma dengan NIM 2100548, Hana Pratiwi dengan NIM 2100550, Gina Dwi Aulia dengan NIM 2100549, Wulan Aulia Handayani dengan NIM 2100586. Baik, pembacaan materi yang pertama akan dibacakan oleh Gina Dwi Aulia. Kepada Gina, disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu tentang jalur pendidikan. Jalur pendidikan ada 3, yaitu jalur pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Contohnya adalah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Contohnya adalah program paket A, B, dan C. Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan jalur pendidikan lingkungan. Contohnya adalah pendidikan yang orang tua berikan kepada anaknya dalam keluarga. Yang kedua yaitu jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Adapun pengertian dari pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang menjadi dasar untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan menengah. Contohnya adalah sekolah dasar, madrasah, ibtidaiyah atau MI, dan bentuk lainnya yang sederajat. Yang kedua yaitu pendidikan menengah. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Contoh dari pendidikan menengah adalah sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan bentuk lainnya yang sederajat. Yang C itu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Baiklah, sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gina Dwi Aulia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hana Pratiwi. Kepada Hana, silakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya akan membacakan materi mengenai standar pendidikan nasional. Yang pertama yaitu standar isi. Standar isi mencakup komponen materi dan tingkat kompetensi minimal yang dimiliki oleh siswa pada suatu jenjang pendidikan. Standar isi memuat beberapa hal yaitu kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan kalender akademik. Standar isi merupakan standar yang mengatur materi dan kompetensi dari suatu jenjang pendidikan demi terwujudnya lulusan yang kompeten. Yang kedua yaitu ada standar proses. Standar proses ini berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran di masing-masing jenjang pendidikan. Dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, setiap instansi pendidikan harus melakukannya dengan interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan partisipatif atau mengikutsertakan
peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada standar kompetensi lulusan. Standar ini berkaitan erat dengan kriteria kemampuan lulusan dari suatu instansi pendidikan. Setiap peserta didik yang lulus dari suatu jenjang pendidikan diharapkan memiliki kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang keempat ada standar pendidikan dan tenaga pendidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas untuk mendidik, membimbing, mengajar, menilai para peserta didik. Sedangkan tenaga kependidikan adalah semua orang yang terlibat dalam suatu instansi pendidikan, mulai dari kepala sekolah, tenaga laboratorium, tenaga administrasi dan tata usaha, pustakawan, pengawas sekolah, dan sebagainya. Baik pendidik maupun tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah syarat minimal pendidikan yang harus dimiliki. Tidak hanya kualifikasi akademik, seorang pendidik juga harus menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Hana Pratiwi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ulan. Kepada Ulan disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil diskusi kelompok kami yang kelima, yaitu standar sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Pengelolaan yang dilakukan sekolah terhadap standar sarana dan prasarana yang dimiliki telah dapat disesuaikan dengan standar nasional, tidak memiliki perbedaan yang mendasar pada sekolah swasta dan sekolah negeri. Pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen sekolah merupakan upaya yang maksimal dilakukan untuk memanfaatkan dan merawat segala sesuatu yang bersifat milik sekolah dan konteks sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan. Yang keenam yaitu standar pengelolaan. Standar pengelolaan telah diatur dalam peraturan pemerintah yang berkaitan dengan sistem pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien yang dilakukan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten, kota madya, provinsi sampai tingkat nasional. Yang ketujuh yaitu standar pembiayaan. Biaya yang dibutuhkan dalam rangka mengadakan pelaksanaan pendidikan harus diatur berdasarkan standar khusus. Standar pembiayaan ini adalah peraturan yang menjelaskan perincian komponen biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku dalam periode 1 tahun. Standar biaya pembiayaan dibagi atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Yang kedelapan yaitu standar evaluasi. Standar pendidikan yang berkaitan dengan pencapaian standar dan hasil belajar para peserta didik. Yang ketiga yaitu jelaskan dengan ringkas perbedaan antara tujuan dan fungsi. Perbedaan tujuan dan fungsi adalah kalau tujuan sesuatu yang akan dicapai oleh seseorang atau organisasi dan sivitas, sedangkan fungsi adalah kegunaan pada benda atau sistem tersebut. Yang kedua, perbedaan antara tujuan pendidikan nasional dengan fungsi pendidikan nasional. Perbedaan
Antara tujuan pendidikan nasional dengan fungsi pendidikan nasional adalah pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk karakter bangsa, sedangkan fungsi pendidikan nasional memberikan suatu pengajaran dengan ilmu pengetahuan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Wulan. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Sampai di sini pembacaan materi di kelompok kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.